Nah, so teman-teman hari ini saya akan kenalin leader ya. Cuma saya biasa 3 menitan dulu ngobrol-ngobrol sama kalian semua ya. Mudah-mudahan kalian selalu sehat, jaga keadaan. Saya tahu kita sebenarnya secara omset is very good. Kalian juga saya yakin ordernya juga lagi baik. Tapi di waktu yang sama teman-teman kita kan banyak yang kena ya, saudara-saudara kita ya. Makanya saya mau bilang ke teman-teman, please, buat teman-teman yang baru nginput, baru apa, jangan lupain, jangan treat mereka sebagai consumer only aja. Bener ya? Itu yang saya takutin sih gelombangnya ya. Jadi, bulan September sampai Januari kita lagi naik banget, dan beberapa teman-teman lupa kali. Jadi kalian treat orang beli as a user only, nggak bisa gitu. Saya mau kasih tahu ke teman-teman, kita juga harus berbagi ilmu sama dia. Bikin user-user itu selain ngerasain manfaat produk kita, dia juga bisa ngerasain bisnisnya kita. Itu yang paling penting teman-teman ya. Jadi jangan lupa treat mereka juga as a tim kalian, bukan hanya user. Soalnya saya lihat di Instagram kan banyak nge-tag saya tuh. Saya tahu order kalian lagi tinggi-tinggi, tapi please jangan ulangi kesalahan-kesalahan beberapa bulan yang lalu, hanya treat mereka sebagai user only. Itu sih poin yang teman-teman kita bisa belajar semua ya. Saya sebenarnya sales tinggi begini nggak terlalu happy, karena kan banyak saudara atau member-member kita juga yang kena, bahkan ada yang juga yang berpulang ya. Karena kalau dia udah di ICU, ventilator nggak bisa minum produk juga. Gitu loh teman-teman. So, juga buat teman-teman yang udah vaksin, teman-teman yang juga udah vaksin jangan gegabah. Karena habis vaksin justru kayaknya udah gegabah gitu ya. Jadi dia merasa kayaknya dia kebal gitu. Enggak juga, kena juga. Nah, itu yang saya mau kasih tahu ke teman-teman. Saya juga lagi kumpulin sih testimoni-testimoni COVID, biar saya sharing terus sih setiap hari. Kenapa? Jadi ada berita bahagia juga. Jadi nggak selalu kita ditakut-takutin sama berita-berita yang serem-serem gitu ya. Bener nggak sih? Kalau kalian sekarang lagi buka online, Instagram, Facebook, Detik, isinya cuma 3 aja tuh. Satu, ada yang meninggal. Kedua, COVID, COVID, COVID. Nah, pentingnya kalian saling sharing testimoni ini buat ada harapan juga. Jadi jangan kesannya ada orang yang PCR-nya positif, kesannya dia udah skakmat, kiamat, atau akan meninggal. Enggak loh. Saya mau kasih tahu teman-teman, banyak juga yang sembuh kok. Banyak di luar sana yang sembuh juga. Nah, ini yang teman-teman saya mau bantu bikin gerakan ya. Kita sharing berita-berita yang baik juga. Jangan nakut-nakutin terus teman-teman, masih ada harapan kok, serius, masih banyak harapan. Saya banyak banget 3 hari ini kurang tidur, sangat-sangat kurang tidur, karena saya chat pribadi orang-orang yang COVID ya. Masih ada harapan banget kok. Ada yang H+3 sembuh, ada yang 3 hari sembuh, ada yang 7 hari sembuh, ada yang 9 hari sembuh. Is okay, saya mau kasih tahu ke teman-teman, even yang kalian dengar saya yang lagi isoman, mungkin kalian anggap nggak ada yang boleh tahu nih, ada yang positif gitu. Saya mau kasih tahu, tenang aja, kalian harus lepas stres ya, main game deh sana, nonton-nonton YouTube, nonton-nonton Netflix, itu saat yang tepat tuh menurut saya. Waktu kalian kena, nonton deh yang gitu-gitu, nggak usah baca-baca berita, nggak usah terlalu banyak dengerin A, B, C. Banyak kan kalau orang COVID tuh makan bawang lah, obat cacing lah, itulah, inilah gitu. Saya mau kasih tahu teman-teman, percaya deh, orang udah banyak sembuh. Kalian makanya jaga imun kalian. Itu yang paling saya bisa bahas, karena saya bukan dokter, saya juga takut bahas yang lebih jauh. Nah, hari ini teman-teman, kita Zoom setelah acara GWK. Kenapa? Karena kalian udah lihat acara yang kita buat. Pertama, taat banget sama protokol. Ada nggak yang positif? Ada aja. Justru karena kita ada protokol itu bisa ketangkep, bisa kesaring. Gitu ya teman-teman ya. Jadi yang positif itu nggak akan bisa ikut acara, dia udah pasti diisolasi. So teman-teman, mudah-mudahan kalian dapat dari yang kemarin ikut acara GWK atau yang nonton acara YouTube-nya, kalian bisa dapetin semangatnya ya teman-teman ya. Semangat samurai, spirit of samurai. Saya sih selalu manggil member IFC itu samurai, para samurai, karena kalian adalah pejuang. Nah, hari ini ada pejuang yang saya datengin, yang kita bisa belajar teman-teman. Jadi saya sebelum buat member-member baru yang hari ini datang, saya mau kasih tahu ya, di IFC ada 3 hari.
Senin, Rabu, Sabtu. Senin biasanya sifatnya training. Senin. Setiap hari jam 7 malam. Kalau Rabu jam 7 malam LOP. Itu buat teman-teman bisa manfaatin kalau kalian belum bisa presentasi dengan baik, kalian bisa ajak invite calon prospekan Anda atau orang yang baru bergabung di hari Rabu jam 7 malam. Di situ akan dikupas tuntas soal slide, manfaat produk, dan marketing plan, dan perusahaannya. Kalau hari Sabtu jam 3 sore, itu isinya adalah dokter, seminar dokter. Kalian yang jalanin AFC dengan serius harus ikut selalu seminar dokter. Jadi jangan nanti kalau ada prospekan nanya, baru kalian tanya saya, mateng deh. Mateng nggak? Tiba-tiba ada yang nanya saya, Pak, ini diabetes, sebaiknya konsumsi berapa ya? Mateng nggak? Udah tuh di miss call kalau belum bales. Makanya kalian datang ke seminar dokter. Nah, hari ini adalah pejuang dari Semarang. Dia adalah pejuang dari Semarang. Kenapa saya datengin di hari Senin, teman-teman? Karena training itu kita bisa belajar dari modul, bisa belajar dari teori, kita juga bisa belajar dari orang yang udah lewatin atau udah ngalaminnya. Nah, itulah yang penting dari mendengarkan Home Talk. Home Talk ini isinya nggak ada teori-teorian, anggap aja ini kayak podcast, saya ngobrol sama leader-leader yang dipilih, yang pasti dia punya daya juang yang beda sama yang lain. Semoga suatu hari kalian bisa ada juga di Zoom ini. Dan Zoom ini bisa ditonton siaran ulangnya di Facebook kita. Cara lihat Facebook kita adalah Anda bisa klik di sebelah kiri Anda ada live on Facebook, masuk ke link Facebook official kita. Nah, di situ kalian bisa nonton siaran ulangnya. Oke, sekarang udah ada chat-chat tobat Zak. Oke, hari ini adalah saya kenalin, kita panggil dulu ya, Bro David ya. Saya manggilnya Bro, teman-teman. Halo, Ko David. Siap, malam Pak Niko. Nah, Ko David, boleh nggak kenalin diri nih ke teman-teman kita semua yang hadir di sini. Siapa sih nih si David ini? Siapa aja? Kan udah sebagian udah tahu kan nih, ini Yakuza katanya nih atau siapa katanya apa Angel Ali apa nggak tahu deh. Coba jelasin, kenalin diri ke teman-teman semua. Ya, malam teman-teman semua. Jadi perkenalkan, namaku David, aku umur 38 tahun. Aku punya anak satu, namanya Louis. Nah, itu singkat cerita gitu Pak Niko. 38 tahun, Bro. Betul ya? 38 Pak Niko. Udah berapa lama jalanin AFC ini? Jalan 7-8 bulan, Pak Niko. 7-8 bulan lah, kurang lebih. 7-8 bulan. Sebelumnya, ya. Boleh nggak cerita sebelumnya ngapain sampai bisa kenal AFC ini? Jadi basic saya tuh sebenarnya jual beli mobil. Jadi saya ada showroom di Semarang tahun 2000. Jadi saya gini Pak Niko, saya SMP 1 itu sudah keluar. Saya sudah bisnis. Sudah nggak mau sekolah waktu itu Pak Niko. Jadi saya langsung kerja. Tahun 2000 saya jalanin bisnis sama orang tua. Jadi saya ada di Semarang, saya jalanin bisnis sampai tahun 2011 saya pindah ke Jakarta, saya buka showroom di sana Pak Niko. Sukses nggak showroomnya? Puji Tuhan sukses Pak Niko. Puji Tuhan sukses. Kenapa nggak lanjut tuh? Nah, gini saya baru mobil nih. Iya. Jadi kayak gini Pak Niko, 2011 saya jual beli mobil di Jakarta itu bagus lah, bisnis bagus lah. Menurut saya sudah nyaman dengan bisnis itu gitu loh Pak Niko. Terus 2018 singkat cerita saya kena masalah yang sangat besar Pak Niko. Itu jadi kalau teman-teman saya sekalian sharing sama teman-teman. Saya 2018 tuh kena masalah penipuan 28 miliar tas Hermes. Mungkin kalau teman-teman tahu, ada yang tahu Angel Ali, nah itu saya kena kasus bareng dia Pak Niko. Nah, singkat cerita 2018 tuh saya masuk penjara Pak Niko. Saya masuk penjara, saya ada di penjara di Cebongan di Jogja karena korban kita ada di sana. 2019 saya keluar penjara. Nah ini Pak Niko, ini mulai tadi kan ceritanya enak-enak tuh Pak Niko. Ya. Nah 2019-nya itu saya keluar dengan posisi yang sangat-sangat nol Pak Niko. Seberapa nol? Kalau Pak Niko mungkin tahu, saya dari tahun 2005-2006 tuh saya sudah main mobil. Mungkin zaman itu sudah main mobil yang namanya Z3 SLK Pak Niko. Oke.
Jadi 2018 saya keluar dari penjara itu, isi showroom semua habis, rumah di BSD hilang, rumah di Semarang hilang, termasuk rumah orang tua saya hilang, Pak Niko. Jadi Pak Niko mungkin bisa bayangin lah kurang lebihnya saya udah hopelessnya Itu kayak apa. hilang, itu hilang karena ganti rugi. Yes, sekarang hilang semua Pak Niko. Benar-benar Wow. hilang. Benar-benar hilang Pak Niko. Oh, waktu posisi nol kayak gitu, bro, apa yang Bro David lagi lakuin tuh? Saya sudah hopeless Pak Niko. Benar-benar udah hopeless. Maksudnya saya sudah tidak ngerti mau ngapain lagi. Sampai berjalan saya keluar penjara itu bulan Februari. Bulan Februari saya stuck vakum nggak ngapa-ngapain itu 2 bulan 3 bulan Pak Niko. Saya mulai ngerintis lagi kerjaan, jual beli mobil lagi Pak Niko. Ngulang, Tapi jadi jual beli mobil lagi. ya, karena saya berasanya saya 20 tahun kerja jual beli mobil, bisanya cuma itu doang. Lulusan SD gitu Pak Niko. Oke. Kan bisanya kayak gitu doang gitu. Jadi saya jual beli mobil lagi tapi sebagai maklar Pak Niko. Dan susah. Oke, jadi nggak ada dealernya ya. Yes, makanya dulu kita ngeliat mobil cocok, oke, kita langsung ngebayar kayak gitu loh. Tapi sekarang ngeliat mobil cocok, cuman bisa dilihat doang gitu loh Pak Niko, cuman telepon sana, ada yang mau nggak ini, ada yang mau, oke, kita berusaha datengin orangnya ke rumah yang punya mobil, laku, oke, kita dapat komisi, ya puji Tuhan lah Pak Niko, masih kita terima masih sekitar 10 jutaan, tapi kita bisa bayangin ya, maksudnya Niko, kalau kita di Jakarta hidup dengan income 10 juta, kayaknya cukup buat hidup kayak gitu loh Pak Niko. Buat makan ya, buat makan cukup. Ya, Buat lain nggak cukup. Apalagi ada anak ya. Ya, apalagi ada anak kayak gitu. Jadi anak ikut Bro ya? Harus dong Pak Niko. Harus itu Pak Niko. Jadi saya berjalan waktu sampai ketemu Februari 2020 ya Pak Niko ya. Yang namanya pandemi PSBB. Oh, di situ mampus gak itu Pak Niko, udah gak ada tabungan. PSBB lagi. Mau nggak mau saya harus kembali ke orang tua lagi Pak Niko. So momen itu kayaknya ngubah hidup lagi yang kedua ya. Pandemi ya. Kayaknya kok hidup gini-gini banget gitu loh. Rasanya iya, rasanya kok hidup kok gini-gini banget. Maksudnya udah mulai mau jalan, dapat income bisa buat hidup, tiba-tiba muncul pandemi lagi gitu loh Pak Niko. Ngerti. Saya pulang Semarang itu saya juga kebingungan lagi, lebih bingung lagi Pak Niko. Harus ngapain? Iya, karena udah maksudnya mobil udah nggak bisa dijalanin lagi sama sekali. Mau nggak mau saya jualan minum keras. Waktu itu kalau boleh bicara yang soju itu Pak Niko. Ya. Nah itu saya jualan soju itu satu botol kita dapat 7.500 kayak gitulah Pak Niko, kurang lebihnya lah. Terus singkat cerita saya sampai kenal AFC ini diajak adik kandung saya sendiri Pak Niko, di Sidiki. Adik kandung langsung ngajak. Ya, bulan Mei saya diprospek sama Jovi sama Sidiki. Saya langsung nolak itu Pak Niko, benar-benar nolak. Seperti biasa ya. Biasa ya, langsung nolak dulu. Waktu itu ngomongnya lumayan ini bisa ini, aduh dah. Maksudnya dalam arti kayak gini Pak Niko, ini kita modal 3,5 juta yang bener aja gitu loh. Oh, jadi adik sendiri prospek masih suruh bayar ya? Iya. Oke, tolong di note ya itu ya. Udah bukan. Nah, tapi gini Bro. Ya. Kan Bro udah lagi susah-susahnya diajakin pasti nolak dong. Bener nggak sih? Dan Betul. itu adalah rata-rata semua orang akan ngalamin gitu. Betul ya teman-teman ya? Bener nggak? Nih ada yang di Zoom semua 560 orang. Waktu kalian lagi susah, waktu kalian lagi posisi benar-benar bingung, lagi terdesak, lalu ada orang nawarin bisnis, kan cenderung kita membenci dulu ya. Apaan sih modal lagi gitu ya? Orang duit gua aja nggak ada gitu loh. Itu semua orang biasanya ngerasain di awal-awal. Nah, tapi yang pertanyaan di balik itu adalah apa yang bikin Bro David dari nolak jadi tiba-tiba mau. Jadi bikin teman-teman di sini bisa belajar nih. Waktu ditolak, oh jadi gue harus bikin ini nih, gitu loh. Nah, apa yang bikin kok David dari, aduh lo nyet, ada adik sendiri kan lebih enak ya. Kalau sama temen kan masih nggak enak tuh nolak. Kalau adik sendiri kan, ya elah nyet lo nggak lihat gue gitu, contoh.
Nah, apa yang bikin Ko David jadi akhirnya gue jalanin deh gitu loh. Nah, gini, Pak Niko, singkat cerita, bulan Mei saya ditawarin, saya bener-bener nolak, nggak dengerin sama sekali. Si Jovi ngecipris kayak apapun, saya udah diem aja, udah. Itu doang tuh, Pak. Udah, bulan Agustus saya di-approach lagi, Pak, sama si Diki itu. Kok ayolah kamu jalanilah kayak gini. Dik, enggak lah, Dik. Udah, kamu tak bayarin. Saya digituin, Pak. Oh, itu ada kuncinya yang kedua ya? Jadi, chatnya sampai sekarang itu masih ada, Pak. Masih saya simpen tuh, Pak. Jadi, chat ketika saya join Ruby dibayarin, sampai akhirnya join Diamond, saya dicicilin itu, saya ngangsur itu, saya ada chatnya semua, Pak. Masih ada tuh, Pak. Dan bakalan saya simpen tuh, Pak. Oh, itu jadi ngangsur ya? Ngangsur ya? Pak. Ya. Jadi saya 15 hari saya ditanyain sama Diki lagi, Pak. Kok kamu mau serius gak di sini? Ya, mau serius gak? Kalau mau serius, aku upgradein Diamond. Nggak usah lah, Dik, ini aja. Nggak harus Diamond. Ya udah, akhirnya saya ya udah, cuman dibilangin gini, Pak. Tapi dicicil loh ya, kayak gitu, Pak. bagus. Jadi ya. Nggak ada undercutting jadi nih. Tadi ngemancing-mancing, oh ada undercutting kan nih, walaupun kakak nih. Oh ternyata aman. Nah gini bro, tunggu sebelum lebih jauh ya, mumpung inget ya. Nah kan kamu akhirnya mau seriusin karena Ruby dibantu, nanti dicicilin. Nah apa waktu jalanin pertama, kan nggak ada pengalaman MLM kan? Apa ada? Wah, sama sekali, Pak. Nggak ada kan? Sekali pengalaman. Tapi ya beruntungnya kayak gini, Pak. Saya punya tim yang sangat-sangat tepat, Pak. Jadi waktu itu saya selalu didampingin sama Jovi, sama Lia, sama Jenny, sama Diki. Selalu? Ya selalu, Pak. 4 orang itu yang selalu dampingin saya, Pak. Biarpun setiap prospek selalu ditolak, itu mereka selalu didampingin terus, Pak. Selama hampir 2 minggu lah mungkin, Pak. 2 minggu pertamanya jadi full ditemenin di support. Ya. Dalam arti kayak gini ya, Pak Niko ya. Saya juga ngerti. Saya itu mau ngajak orang juga. Pemikiran saya, Pak Niko ya. Saya mantan napi penipuan kayak gitu loh. Ya. Saya udah ada predikat kayak gitu loh, Pak Niko. Dan jadi mau ngajak orang, saya juga takutnya ntar orang ini kiranya nipu lagi. Kan gitu. Nah, apa yang Bro David ngomongin dong pertama kali? Nggak, ini buat teman-teman belajar. Karena saya yakin gini, lu miskin lah apa, kan banyak orang ngeluh gitu. Nah, apalagi Ko David yang maaf. Sebelum-sebelumnya ada image tentang lu kan ada kasus penipuan, men. Bener nggak sih? Betul, Pak. Apa yang bikin Ko David bisa omongin apa ke mereka sampai? Jadi 3 orang pertama itu, Pak, itu cuman ngomongnya kayak gini, Pak, awalnya sama saya. Itu yang pertama namanya Dana, Pak. Jadi saya cuma dibilangin kayak gini, dan yuk join AFC yuk sama aku yuk. Apa itu AFC? MLM ya, dia search lah. MLM ya? Enggak lah. Iya benar. Coba dijalanin, dan income-nya gede. Aku bilangnya kayak gitu, padahal saya belum ada income, Pak. Mungkin ini aja, si Diki punya aja sama si Jovi punya aja, Pak. Dan dia waktu itu nggak mau, Pak. Dia cuman bilang kayak gini aja, Pak. Lu lagi butuh duit banget ya. Kalau lu lagi butuh duit banget, gue pinjemin dulu. Dah itu aja, Pak. Cuman saya bilangnya kayak gini, Pak. Kalau saya dipinjemin duit, pasti habis. Kan kayak gitu ya, Pak ya? Ya, betul. Terus kalau habis, siapa yang mau pinjemin saya lagi, Pak? Betul. Tapi kalau saya mau kerja, saya cuma bilang gini, enggak, Dan, aku mau kerja. Aku benar-benar, ini udah, ini harapanku terakhir. Benar-benar harapanku terakhir. Aku cuma bilangnya kayak gitu, Pak. Akhirnya dia mau join. Waktu itu dia joinnya baru Ruby, Pak. Oh. Waktu itu joinnya baru Ruby. Sekarang si Dana itu kurang lebih income-nya mungkin ada Dana di sini nggak ya? Dana sekarang income-nya kurang lebih sekitar 40 jutaan sampai 50 jutaan, Pak. Dari yang awalnya cuma ngebantu sekarang, Pak. Sekarang ketawa-ketawa terus sama saya, Pak. Tapi itu menarik loh. Di mana Ko David mulai jelasin itu kan sebenarnya lagi closing ya, nunjukin kesungguhannya ya, bahwa gue nggak mau duit lo, gue nih mau kerja. Dari situ lah mungkin dia dapat
rasa bahwa oh ini orang serius nih mau jalanin. Itu teman-teman penting loh kalau di prospek nunjukin bahwa betapa serius Anda di sini. Itu saya benar-benar Ko David jalanin step yang benar. So, tapi oke, itu kan orang pertama Dana ya. Orang kedua, ketiga apakah ditolaknya sama apa gimana? Malah kadang ada yang lebih parah, Pak. Ada yang diblokir Pak. Enggak, karena Bro David dari tampilan sih agak serem sih, agak Yakuza juga sih, benar nih. Tadi fotonya aja, Yakuza banget. Saya kan dilihat fotonya aja udah fenomenal kan, soalnya. Nah ini saya berani kayak gini soalnya dulu udah berasa punya duit, Pak. Udah mapan ya? Udah mapan. Tapi kalau dulu belum mapan juga kayaknya nggak berani, Pak. Tapi dunia berputar ya, Bro ya? Yes, betul, Pak. Nah, waktu kamu jalanin, so ada 4 orang, Jovi, Diki, Lia, nemenin kamu setiap hari. So, apa yang kamu rasain beda? Kan kamu nggak pernah main MLM pasti, tapi apa yang kamu rasain beda sama bisnis konvensional yang dulu? Di mana mungkin kamu hebat di situ gitu ya, Bro? Yes, sekarang mungkin pun sekarang berpikirnya kayak gini ya, Pak ya. Sekarang orang nggak pernah yang nganggap saya. Jadi kayak gini, Pak, saya kalau boleh cerita sedikit. Sekarang banyak awal itu saya cuma direct 12 orang, Pak. Sponsor 12 orang. 12 orang. Sekarang selama hampir 4 bulan lah. 4 bulan orang. Oke, yes. Oke. Sekarang tanpa saya cari prospekan, downline saya direct saya kurang lebih 60-an, Pak. 60-an. 8 ya, bulan. Itu, saya share dari konnichiwa saya dari WA story aja, Pak. Karena saya tidak punya Instagram. Serius? Betul, Pak. Betul. Oke. Saya nggak punya Instagram. Cuma dari WA story aja, Pak. Oke. So, apa yang seorang David lakuin? Masuk, kan hubungi 3 orang. So, apa ceritain? Gimana seorang yang, maaf, yang image-nya kurang terpercaya, yang kata orang-orang susah nih, gue nggak ada temen, gue nggak bisa ngomong lah, gue nggak ada pengalaman lah. Nah, ini semua kan ada di Ko David juga ya? Ya, kok ya? Yes. Nggak ada pengalaman, nggak bisa, image-nya juga kurang baik. Tentunya hari ini baik. Kebanggaan AFC gitu loh setidaknya. Tapi yang saya mau tahu, apa yang kamu lakuin secara, maksudnya ngundangnya gimana, ngomongnya gimana, apa yang 4 orang Jovi segala nemenin ini, apa yang bikin Ko David sampai ada di hari ini. Ko David itu samurai, teman-teman. Kalian tahu nggak? Samurai itu cuma ada berapa ratus orang dari 750.000 member. Nah itu yang mungkin boleh nggak Ko David ceritain, panjang kali lebar kali tinggi nggak apa-apa, lama juga nggak apa-apa, karena hari ini satu Indonesia, satu AFC harus tahu siapa Ko David dari zero sampai jadi hero-nya AFC. Yes. Kalau saya boleh bilang, sebenarnya saya cuma konsisten aja, Pak. Jadi setiap pagi, saya jam 6, jam 7 itu saya sudah pasti WA-in. Dulu sih awal-awal saya WA-nya 1 orang per orang, Pak. Jabri semua, Pak. Sekarang sudah nggak sanggup, Pak. Sekarang masuk ke grup, Pak. Emang berapa sekarang total membernya? Ada sekitar 4.000-an, Pak. Wah, gila. So, Oke, setiap pagi welcoming member. Semua, Pak. Selalu saya welcome, ada butuh bantuan apa, itu selalu konsisten. Mungkin si Jovi kalau ada di sini, si Diki, dia pasti tahu, Pak. Karena saya setiap pagi, saya di grup, di Jabri semua, dari pagi sampai jam 1 pagi, Pak. Nanti jam 1 pagi. Yes, itu kita selalu udah nggak berhenti dari handphone, Pak. Oke. Karena saya gini, Pak, saya ngerasa kayak gini, Pak. Ini di AFC ini kalau sekarang ya, Pak ya, dibanding 8 bulan yang lalu ya, Pak ya. 8 bulan yang lalu saya nggak bohong, tabungan saya benar-benar 0, Pak. Serius 0, 200 rupiah ada kali? Benar, Pak. Benar, Pak. Benar, Pak. Itu benar, saya benar-benar nggak bohong, Pak. Maksudnya dalam arti saya jualan minuman keras itu yang setiap hari dapat 150.000, 100 itu habis buat beli rokok sama buat makan aja, Pak. Oke. So sekarang tabungannya berapa? Nggak usah deh, total yang didapetin di AFC berapa ada? 150 juta, Pak. Bulan kemarin, Pak. 1 bulan kemarin 150 juta. Iya. So happy. Nah, jadi gini teman-teman ya. Saya juga kenal Ko David ini karena saya roadshow
waktu saya mulai bangun Semarang pertama, udah tuh bangun Semarang kedua, dia ikut Semarang, Jogja, Solo, sampai Surabaya. Kita nginep di hotel yang 300 ribuan di Surabaya. Ini jangan Ya, kata saya dikasih Sultan, Niko adalah GM. Kagak, teman-teman. Kalau roadshow tinggal aja di hotel 300 ribu, panas, nggak ada AC. Waktu itu kita dibawa keringet-keringetan, prospek sampai pagi. Tadi Ko David ceritain tentang konsistensi, teman-teman. Saya juga angkat dia karena saya tahu dia betapa dia adalah orang yang lahir di RFC waktu lagi pandemi. Lagi pandemi dia lahir, dan dia roadshow. Saya tahu dia Zoom satu hari berapa kali kamu Zoom, Kok? banyak sekali Pak. Kalau sekarang ini pandemi ini lagi setiap hari bisa sampai 4 sampai 5 kali Pak. Setiap Every hari. day. Every day. Setiap hari Pak, mau dimanapun, mungkin ada kewajiban kalau ada di sini itu nemenin Zoom terus Pak, di pantai di mana. Saya tahu itu di restoran makan dia lagi Zoom. Sampai kadang saya lagi makan aja, saya diminta Zoom di mobil, saya berdoa mau kalian tuh Zoom buat khusus tim David. Tapi itulah teman-teman, kita selalu ada buat orang yang benar-benar lagi berjuang buat hidupnya. Benar nggak sih? Nah, Ko David, boleh nggak kamu, oke, di awal kan konsisten adalah ininya ya. Terus ada nggak sih cerita-cerita sedihnya atau kesannya 8 bulan kan? 8 bulan, udah dapat 1 bulan 150 juta. Wow gitu loh. Tapi ada nggak sih momen-momen jatuhnya juga? Ada Pak, ada. Jadi mungkin teman-teman juga mungkin ngalami ya bulan Februari, bulan Maret ya Pak ya. Mungkin di 2 bulan itu saya benar-benar drop Pak. Jadi di bulan Januari saya sudah dapat income 145 juta Pak. Di Oke. bulan Februari dropnya parah tuh Pak. Dropnya saya income 30 juta. Oke. Parah. Padahal kalau dipikir 8 bulan bulan kemarinnya lagi cuman hariannya cuma 100.000, sombong ya Pak ya. Padahal dibanding jual soju yang kemarin 30 juta masih Iya, oke ya. Pak. Emang itu, tapi emang member AFC ya gitu sih. Jadi kalau udah Iya, 100 juta, turun dikit udah, wah turun nih gitu. Oke, ya, ya. tapi oke Nah, turun. Terus, saya cuma mikirnya kayak gini Pak. Saya cuma mikirnya kayak gini. Eh, kamu itu aku itu tinggal jalanin bisnis ini, bisnis simple, dan ya. saya sekarang itu nggak pernah bisa ya Pak ya. Sorry Pak Niko, saya nggak pernah bisa belajar product knowledge Pak. Oh ya? Yes, marketing plan nggak bisa Pak, betul. Saya cuma bisa gambarin aja. Kalau suruh jelasin ini ada gambar-gambarnya, saya malah bingung Pak. Oke. Itu bener-bener nggak bisa. Thank you loh itu. Thank you udah ngaku di Zoom dengan ratusan orang di sini loh. Jadi, so kamu prospek ngomongin apa Dan? Saya cuman saya sharing Pak di sini. Saya cuman cerita kenapa saya ada di sini. Saya selalu ingat-ingat kata Pak Niko. Why kamu apa di sini? Lah ini loh Pak yang paling penting Pak. Saya umur 38 tahun. Saya rumah nggak ada. Kan gila Pak. Rumah masih belum punya, puji Tuhan sekarang saya sudah punya mobil 1 Pak. Dari AFC, terima kasih Pak Niko. Ya itu selalu saya kalau prospek, saya bukan jelasin ke produk Pak. Karena saya lahir bukan dari produk Pak. Oke. Saya 3 bulan saya join, produk diambil sama si Diki, saya ngerti rasanya, boro-boro nggak ngerti Pak. Manfaatnya juga nggak ngerti, kan kayak gitu Pak. Itu benar-benar yang saya alami. Jadi ke bawah sampai sekarang Pak. Kalau saya selalu prospek, saya selalu ngajak orang itu, kenapa kamu harus join di tim aku? Karena at least, maksudnya di tim aku ada aku gitu loh. Orang yang lagi berjuang mati-matian, yang lagi pengen punya mimpi gede gitu loh Pak. Yes. Ya kadang kalau kita apa ya Pak ya, kalau Pak Niko selalu kasih saya omongan kayak gini Pak. Kenapa kamu ada di AFC, David? Bro, itu aja sih yang saya ingat Pak. Yes. Nah itu selalu saya sampaikan ke setiap calon prospekan saya Pak. It's good. Karena saya nerangin dikit ya kok ya ke teman-teman ya, biar mereka bisa dapat sesuatu dari pembicaraan kita. So itu teman-teman yang saya bilang ke teman-teman. Saya nggak peduli kalian jatuh cinta ke produk ini atau ke bisnis ini. Tapi apa yang kalian yang cintai bisnis atau produk ini, orang lain tuh nggak tahu.
Itu masalah utamanya loh teman-teman. Sampai dia coba. That's why penting step pertama adalah kalian menjelaskan kenapa kalian ada di sini. Sama kayak Ko David, apa yang kalian perjuangin di sini? Kenapa lu datang ke sini? Bukan MLM, pengusaha, suami artis. Kenapa lu jalanin ini? Siapa yang lu fight? Anak, ceritain ke dia. Saya datang ke sini berjuang buat anak saya, men. Itu yang kalian harus tahu, bahwa diri kalian semua ada value-nya. Bukan saya nggak bilang kalian nggak boleh jelasin produk atau bisnis. Saya nggak pernah bilang gitu. Tapi saya selalu bilang, mulailah jelasin diri Anda sendiri. Itulah yang bikin orang join, teman-teman. Kalau saya ingin berbisnis dengan Anda, yang saya jual sayanya dulu. Betul nggak sih? Karena kalau kalian dapat kepercayaan itu, kita mulai bergandengan tangan jadi bisnis. Mau kalian masuk di produknya, is okay. Mau kalian masuk di bisnisnya, is okay. Karena dua-duanya ini nggak bisa lepas juga. Kalian kalau udah member AFC, kalian nggak bisa lepas juga. Mau bisnis atau produk, betul nggak? Nggak bisa milih, mau produk-produknya doang, mau bisnisnya doang. Nggak akan bisa milih. Ini satu kesatuan. Orang beli Ruby dapat produk. Jadi nggak usah kemana-mana tuh. Tapi kenapa orang beli Ruby sama kalian, itu karena kalian bisa jelasin apa yang tadi Ko David juga contohin. Dia jelasin diri dia. Kenapa dia datang ke sini? Gue lagi berjuang. Gue akan buktiin income Jovi sama income dia nanti gue dapat. Satu bulan kemarin, bulan yang kemarin berapa kok? 140 juta, sorry, Pak Niko. Lihat nggak sih 150 juta sebulan di pandemi gini? Dan itu profit teman-teman, bukan omset. Profit loh. So itulah yang kalian butuh sebenarnya gini. Ini butuhnya kita datang ke Zoom. Kita belajar dari semua orang. Nah, Ko David, pertama kamu jelasin visi misi. Jelas produk knowledge nggak tahu banyak. Marketing plan gambar ya, tapi intinya ngerti lah. Ngerti. Kalian, Ko David jelasin kenapa Ko David ada di sini. Bener ya? Ya, betul. So, next-nya, apa yang menurut Ko David waktu titik jatuh kemarin, yang Februari sampai Maret, betul kan? Itu kan titik-titik di mana Ko David income-nya 30 juta aja. Sombong loh. Bayangin nggak di AFC nih, 30 juta tuh pakai aja loh. 30 juta aja. Luar biasa. Itu gaji direktur loh. Ini kepala bank kan nggak nyampe 30 juta. Saya serius tuh. Pasti kalian punya kenalan kepala bank lah. Nggak ada gaji 30 juta. Sekarang, apa yang bikin Ko David get back dari income 30 juta menuju 150, 160? Apa yang bikin itu beda? Waktu orang putus asa, lagi kesannya drop gitu. Apa yang bikin Ko David jadi bangkit lagi? Itu jadi kayak gini Pak Niko. Jadi singkat cerita, waktu Februari Maret itu yang benar-benar intens banget yang ngasih semangat tuh si Ardian sama Kuping. Mungkin kalau ada di sini Pak Niko. Itu mereka selalu intens. Saya sampai kadang jam 2 malam, jam 1 malam masih teleponan sama Ardian sama Kuping. Itu masih terus diteleponin terus. Mungkin tahu juga kayak karena kita jaringan bawah juga kayak Pak Niko ya. Iya. Lihat juga ya. Nah, tapi mereka pengen Ko David tuh tiap hari. Saya sempat capek Pak Niko. Dalam arti saya hampir sempat nyerah kayak gitu Pak Niko. Dalam arti ini semua jaringan kita bangunin diem aja. Cari lagi ditolak. Kok gini banget gitu ya? Kok apa mungkin saya ngomong sorry ya Pak Niko ya. Apa ini momentum ya? Kayak gitu loh Pak Niko. Saya mikirnya kayak gitu. Ya udahlah, saya cuman waktu itu mulai itu Pak Niko Mobile Legends jadi mythic lagi Pak Niko. Mulai jadi Pak Niko. Grandmaster aja ya, nggak dimainin ya. Nah, terus setelah saya pikir-pikir Pak Niko ya, maksudnya banyak teman-teman sekeliling saya bikin kafe baru pada yang di Semarang kan lagi ada itu Holy Wing sama Marabunta itu ya Pak Niko ya. Dia juga bilang maksudnya omsetnya juga itu kan teman-teman saya semua tuh Pak Niko, omsetnya juga lagi pada drop semua kayak gini. Saya mikir-mikir bisnis, maksudnya orang yang modal gede-gedean aja pada bingung ya. Maksudnya kita yang sudah dikasih jalan enak kok bodoh banget kayak gitu loh Pak Niko. Saya cuma gitu. April itu Februari Maret tuh saya down banget Pak Niko, benar-benar saya down banget. April mulai saya cuman mikirnya nggak bisa sih, maksudnya ini udah pilihan terakhirku kayak gitu loh.
Kadang cuman begitu kita kayaknya kemarin dapat 145 juta bulan Januarinya, terus dapat 30 juta, kok wah ini momentumnya habis gitu loh. Saya mikirnya kayak gitu, Pak. Betul. Tapi setelah sebelum ini ya Pak Niko ya, kalau ini kan lagi kenceng banget ya Pak Niko ya. Tapi saya mulai dari April itu udah nggak pernah berhenti, saya nge-flash dari 10 pairing terus sudah mulai Pak Niko. Jadi kamu udah 100 juta di April lagi udah comeback dong ya? Dari April lagi ya. April, Mei, Juni mungkin gila lagi nih Pak Niko, lebih gila lagi. I see. So, oke, teman-teman yang kita bisa pelajari, saya ambil potong dikit kok, selalu biar kasih pelajaran buat teman-teman ya. Jadi dia bisa dapat semuanya gitu loh. Jadi pentingnya kalian sebagai leader-leader atau upline support downline kalian waktu dia lagi butuhin. Nah ini yang bisa diambil dari Ko Adrian, Kubing. Saya tahu Ko Adrian banget sih. Mungkin dia adalah saya tahu cukup sangat kenal baik sama dia karena saya selalu roadshow sama dia. Sampai kami di Papua sekamar 3 minggu sama-sama lewatin semua cerita lah. Ada yang buruk, ada yang sedih. Cuma memang dia sangat perhatian sih jujur. Nah ini yang bisa ditiru sama, mudah-mudahan Ko David bisa niru juga. Yes. Sama teman-teman juga yang ada di sini ya. Ko Adrian itu tidak pernah, nah saya ulangin ya, Ko Adrian itu tidak pernah setiap jam 11 malam dia selalu lihat jenderal-jenderal pilihan dia. Berapa pairing jenderalnya udah hari ini. Itu nggak pernah luput tuh. Saya udah ngomong ini bertahun-tahun nih. Saya kenal Ko Adrian udah lebih mau 4 tahun kali. Saya tahu setiap jam 11 malam dia selalu tahu semua jenderal-jenderalnya berapa pairingnya. Jovi berapa pairing, David berapa pairing, Kubing berapa pairing, Pak Bambang berapa pairing. Itu saya hafal tuh, karena dia selalu ngecek. Karena saya sekamar kan sama dia kan. Nah ini bagus banget buat teman-teman. Lihat nggak sih efek kecil itu, konsistensi itu, lihat nggak? Bisa sampai bikin orang yang down bangkit lagi. Jadi teman-teman leader-leader ya, jangan sayang downline-nya waktu lagi wangi aja. Ya lagi wangi-wanginya aja ada, uset. Kalau bisa ditraktir makan. Waktu downline-nya udah mulai lemes-lemes, ngilang. Nah itu nggak boleh. Itu yang bisa kita pelajari tuh, nomor 1 tuh. Dari Ko Adrian ya. Dan hari ini David bisa begini juga. Dia bisa bangkit lagi. Yes. Yang kedua, saya juga lihat nih, kan saya rata-rata IG saya kan bukan IG pribadi. IG saya tuh IG akun kantor yang tidak official. Jadi saya kan cuma ngepost tentang AFC. Jadi saya kenal lah semua member AFC. Saya belajar gini. Nah ini tadi yang Ko David singgung lagi bangun kafe orang ya. Lagi bisnis ini kayak, lagi trading kayak. Saya nggak masalah loh. Kalian punya bisnis lain. Tapi saya mau kasih tahu satu aja. Yang kalian mudah-mudahan bisa belajar. Kalian boleh punya bisnis lain, waktu bisnis kalian benar-benar udah mapan. Itu loh maksud saya. Kalau kalian boleh bangun apapun, bikin apapun, asal udah mapan. Yang saya maksud apa? Tidak ada orang yang punya bisnis banyak. Kalian bisa lihat orang yang punya bisnis banyak. Saya berani taruhan, karena saya baca bukunya semuanya. Mereka komit dulu sama satu bisnis. Jadiin dulu tuh bisnis satu, sampai benar-benar auto. Ibaratnya nggak ada kalian pun udah bisa tuh bisnis jalan. Baru kalian bisnis yang lain. Jangan bikin apa-apa setengah-setengah jadi semua. Apa-apa setengah bikin ini, bikin itu. Saya taruhan, nggak ada yang sukses. Saya percaya itu. Saya udah baca 7 Short Income lah, apalah. Semua punya income orang kaya banyak bener, tapi dari satu dulu. Dia konsisten satu dulu, baru jadi. Nah itu yang mudah-mudahan teman-teman ada ini ya. Saya teman-teman invest di perusahaan nggak pernah gagal sekalipun. Nggak pernah. Satu dulu jadi, baru lu pikir yang lain. Itu yang mudah-mudahan teman-teman bisa belajar. Kebalik, saya lihat teman-teman di IG banyak tuh. Kalau profilnya kan mention perusahaan inilah, punya itu, bener nggak? Nggak ada yang jadi. Saya yakin nggak ada yang jadi. Buat di IG aja keren-kerenan. Kesannya banyak gitu ya kan. Ada ini, ada itu, founder of inilah, ini. Nggak ada yang jadi. Kenapa? Karena kayak lihat deh kita teman-teman hari ini yang jalanin AFC, termasuk Bushido lah Ko Adrian. Kita tuh ngejaga satu ini aja bangunnya. Anda kalau yang jalanin serius itu pagi sampai pagi. Itu Ko David lihat deh. Jam 6 pagi bangun, jam 1 pagi tutup every day. Sama kayak saya, pagi hari ini chat-chat COVID. Aduh, saya sedih banget hati saya. Nah, Ko David,
Ko David domisili di mana? Saya di Semarang, Pak Niko. Di Semarang. Bayangin Yes. nggak di orang Semarang yang katanya, maaf nih, ini bukan saya ngatain rasis ya, katanya kan orang Semarang pelit-pelit. Katanya. Benar kok, Pak. Nggak, saya kalau di Semarang orangnya nggak pelit-pelit kok. Ada Jovi, kok David, nggak pada pelit sih. Nggak, tapi, ya kan, tapi kotanya pelit. Ini bukan rasis loh. Tapi gimana kok David bisa gede di Semarang gitu loh, maksud saya gitu loh. Itu kan pertanyaan yang umum ya, maksudnya bukan pertanyaan yang rasis banget, umum dong. Aduh, biasa soalnya kenapa? Saya ketemu di leader-leader nih di daerah. Aduh Pak, kalau di kota ini mah MLM begini, pasti gitu deh, benar nggak sih? Nih kalian kan seluruh Indonesia ada di sini nih. Lagu lama lah itu. Kalau saya di Bandung nih, Pak, kalau di Bandung MLM mah udah beginilah. Medan, Pak, kalau di Medan beginilah. Semua ngomong gitu loh. Nah, saya mau nanya ke Ko David, di Semarang Ko David ngerasain itu juga nggak sih? Ya, jadi betul Pak. Kalau kita di Semarang itu memang lebih susahnya kayak gitu Pak. Jadi istilahnya kalau kita mau bisa sama orang Semarang itu perhitungannya tuh bisa mikirnya bisa sebulan gitu loh Pak. Sebulan, ya udah deh gue join. Tapi ntar join ini enggak gitu Pak, masih Pak. Masih beda kayak gitu loh Pak. Kadang kalau orang Jakarta sebenarnya lebih gampang ya Pak ya. Dalam arti lebih kebuka gitu loh Pak pikirannya. Kalau Semarang pasti mikir-mikir dulu, ntar dia searching, ntar dia belum join aja pertanyaan udah ribet banget kayak gitu loh Pak biasanya Pak. Tapi ya, jaringan kamu kuatnya di mana sih, Bro? Nah, ada di mana aja sih? Saya kenapa bisa ya ini masih kecil Pak, maksudnya cuman saya lebih gedein, saya lebih ngerangkul semua tim saya Pak. Dalam arti kayak gini Pak, saya selalu stay, setiap saya jam 9 pagi, saya selalu confirm sama teman-teman. Oh, aku hari ini ada di cafe A ya. Jadi entar tuh Pak, jam 11, jam 12, semua sampai jam 11 malam gitu, orang-orang, tim-tim kita pada kedatangan Pak. Jadi satu cafe itu udah full Pak, full anak AFC semua. Oke, itu di Semarang aja atau ada kota-kota lain kamu jaringan? Di Semarang aja Pak. Di Semarang, dan kita lagi nguatin yang di tim-tim kita yang di luar kota juga lagi kita bikin kayak gini lah. Jadi saya tuh setiap prospek ada setiap hari itu Pak, bisa sampai 10 videoan Pak masuk ke grup saya. Jadi saya videoin satu-satu orang lagi prospek kayak gitu Pak. Orang punya mau mikir saya alay, bodo amat dah. Yang penting matnya ini kan untuk tim juga gitu loh ya Pak ya. Jadi biar tim tuh ngerti kalau kita tuh kerjanya kayak gini. Kita dapat konnichiwa tuh karena kita kayak gini kita loh. Bukan kita cuma diem aja kayak gitu Pak. Nah, dari situ kita sekarang tim kita kalau setiap hari kita lagi di cafe A, satu cafe A full tim kita Pak. Nanti besok pindah di tim cafe B, kita full di cafe B gitu Pak. Jadi lebih gampang maksudnya untuk prospek orang bawa prospekan ke cafe A, yang satu mbak prospekan ke cafe A lebih gampang Pak ketemunya Pak. Kita prospek gampang. Soalnya teman-teman saya pernah ikut table talk-nya Ko David ya di beberapa cafe ya. Itu kayak kemarin di Jakarta aja kita penuhin apa tuh? Kitchenette ya? Di Kitchenette Pak. Jadi gini teman-teman, itu inilah namanya kerja networking ya. Jadi kalian nggak pernah sendiri, karena kalau kalian berkumpul, jadi tim-tim kalian yang belum bisa ngundang, belum bisa prospek, belum bisa ngomong, malah ada yang di tujuan mereka berkumpul ini, Ko David ini berkumpul, kan ada Jovi, Lia, anak-anak muda yang hebat-hebat itu, malah mereka tuh bisa mengisi kekurangan dari Ko David. Itulah pentingnya kalian kerja as a team. Itu yang saya minta juga tadi sebelum, maaf saya ulang dikit ya. Sebelum tadi saya Zoom mulai, saya bilang, teman-teman, hari ini saya tahu omset kalian lagi bagus. Semua orang lagi ngejar. Saya tahu itu. Tapi kenapa saya ungkapinnya dengan nada sedih? Satu, ya, teman-teman kita lagi berjuang COVID. Nomor dua adalah, saya takut kalian ulangin lagi. Jadi kalian treat, ya udah user. Jadi orang yang lagi beli ini as user aja, udah beli, ya udah beli. Bagus nih buat COVID gitu. Setelahnya itu loh. Karena kalau kalian nggak belajar dari kesalahan kita Januari Februari, itu akan terulang lagi nanti, gitu loh teman-teman. Jangan treat itu. Mumpung mereka lagi beli, kalian follow up, ya kan?
kalian bisa jelasin bahwa nggak mau lu cuma consume aja, karena itu akan ngabisin duit. Gue mau kalian juga jalanin bisnis ini kayak saya. Itu loh teman-teman, penting loh. Nah, Ko David, kamu Ya, Pak. roadshow di kota apa aja? Kamu roadshow nggak? Nomor satu, kamu roadshow nggak? Terus kedua, apa benefit roadshow menurut kamu? Oh, bagus sekali, Pak. Kalau jadi kayak gini, Pak, kita jadi bisa lebih kenal. Mungkin kalau kita yang kayak di luar kota yang kita belum pernah ketemu kan kayak chemistry-nya nggak dapat gitu loh, Pak. Tapi kayak kemarin kita yang ketemu di Bekasi, Jakarta, yang kita baru-baru join, udah ada kayak apa ya, mungkin semangatnya yang dari tim-tim yang ada udah nyalur gitu loh, Pak. Beda-beda, Pak. Kalau kita cuman sum-sum aja, cuman ini ya, Pak ya. Cuma, iya, Pak. Gimana, Pak Niko? Lanjut. Oh, ya. Nggak, lanjut Tapi aja, untuk untuk sekarang ini kita lagi nguatin ini sih, Pak. Jadi kita lagi nguatin sumnya aja, Pak. Karena ini kan lagi emang agak parah ya, Pak ya. Ya. Cuman kayak kemarin kita COVID apa kita tetap teraba sih, Pak, sebenarnya. Iya. Cuman yang ini aja agak-agak ngeri, Pak. Ya, benar. Saya juga gitu sih. Saya bukan takabur, nggak takut COVID ya. Cuma sekarang saya lagi jaga. Bukan sayanya. Saya emang nggak takut mati, jujur ya. Karena saya hidup buat member, saya udah fight. Saya udah roadshow juga 45 kota dari Januari. Udah pandemi juga. Cuma yang saya takut apa? Waktu saya bikin perkumpulan, karena kalau saya datang, bukan saya datang biasanya rame. Nah, saya takut efek keramaian itu yang saya nggak berani tanggung jawab. Kalau saya sendiri, saya nggak takut. Karena saya selalu bilang, teman-teman, kalau kalian di rumah dan dapur kalian ngebul, nggak apa-apa kalian di rumah. Zoom lah. Kalau kalian bisa Zoom dan kalian ngebul, Zoom lah. Tapi kalau kalian, ini bukan saya ngajarin ya, tapi saya juga kayak kalian, saya juga berjuang. Saya udah bilang dari dulu, saya bukan GM, saya bukan bos. Saya adalah teman perjuangan kalian. Tapi kalau kalian diem di rumah dan dapur kalian nggak bisa ngebul, so kalian harus keluar. Prinsipnya gitu aja, simpel sih. Lu di rumah, dapur lu ngebul, lu Zoom lo bisa, Zoom lah. Tapi kalau nggak bisa Zoom, kalian ngerasa kekuatan kalian di offline, kalian bisa ketemu orang di outdoor, jaga, maka ketemulah. Karena dapur nggak ngebul, lebih banyak yang gawat, teman-teman, bener ya? Lebih banyak yang lapar gitu loh. Dan mati sama lapar lebih banyak daripada mati COVID, saya nggak bohong. Kalau ini saya nggak bohong. So, kalian yang tahu potensi kalian, teman-teman. Kalian nggak bisa hidup semua harus berjuang. Lebih baik kalau saya pribadi, ini saya pribadi ya, lebih baik saya dikenang mati berjuang deh. Daripada saya mati nggak ngapa-ngapain di rumah, do nothing, istri anak bingung mau makan apa ya. Tapi ini berlaku buat saya aja. Ini yang saya ngomong. Nah, Ko David, saya mau kasih tahu, Ko David punya impian nggak sih? Dan apa impian apa big goal-nya? Ya teman-teman juga bisa sama-sama aminin jadi terjadi kan? Yes. Ya pasti, Pak. Pasti kita punya goal yang gede, Pak. Saya kepingin punya rumah lagi gitu loh, Pak. Terus mungkin kepingin ya yang pasti kayak gini, Pak. Saya itu merasa bersalah banget sama anak saya gitu loh, Pak. Jadi ketika dia umur 6 tahun sudah saya tinggal di dalam penjara. Umur 5 tahun, Pak, sorry. Umur 5 tahun sudah saya tinggal di penjara, Pak. Selama hampir setahun lebih gitu loh, Pak. Dan itu saya merasa bersalah banget gitu loh, Pak. Apalagi maksudnya kalau saya kadang kayak gini, Pak. Kita tidur ngeliati anak, ngeliati Louis gitu ya, Pak ya. Rasanya aduh, kayak apa ya, Pak, kayak ya kayak nggak tega gitu loh, Pak. Dalam arti harus pisah dari mamanya, terus rumah
rumah udah hilang semua kayak gitu loh Pak. Udah maksudnya saya harus banggain dia, saya harus bikin kayak gitulah Pak. Pasti bisa, Bro. Pasti bisa. Pasti. Saya tahu. Makanya mudah-mudahan kalau David nabung ya, kita sama-sama nanti beli rumah dari AFC ya. Yes. Amin. Harus Pak. Harus. Soalnya buat teman-teman kalau belum pernah ke GWK, kalau kalian Shogun, kalian bisa nikmatin fasilitas cicil rumah yang nanti di financing sama AFC. Saya juga berdoa mudah-mudahan kalau David finish di Shogun, so kita udah bisa punya rumah. Amin. Gitu ya. Buat teman-teman AFC juga jangan beli mobil mewah dulu. Boleh beli mobil mewah nanti kalau udah Bushido. Kita goal pertama adalah rumah dulu. Nah, Ko David sambil tenangin diri dulu, saya mau panggil Ko Adrian nih yang ada sama Jovi ya, buat apa? Mungkin dia bisa sharing tentang perjuangannya Ko David sendiri dari sisi mata mereka ya. Saya unmute dulu, panggil Jovi. Jov? Oh ya, saya panggil dulu sambil Ko David. Halo. Hadir, Pak. Jov, boleh nggak ceritain nih gimana perjuangan seorang David sampai dia bisa samurai 8 bulan ya? Ya. Sebenarnya gini sih Pak, saya jadi pertama kali kenal Ko David itu sebenarnya tahun 2020 itu ya, Mei pertama kali aku ketemu. Itu sebenarnya aku bukan prospek Ko David sih. Saya janjian sama Diki, kebetulan Ko David ada juga di tempat itu. Jadi sekalian prospek, ya, tapi Ko David cuma di sebelah, cuma ngangguk, minum kopi, gitu doang sih Pak. Nah, tapi sebenarnya saya udah kenal keluarga Diki itu sudah cukup lama, tahun 2018 saya sudah hubungan baik lah sama Diki Larson. Jadi waktu keluarga Ko David kena musibah, saya benar-benar tahu lah keadaan keluarga Diki, keluarga Ko David seperti apa. Nah, pertama kali saya Lu jangan nangis juga, Jov. Gue jadi sedih juga nih. Semuanya nangis nih kita. Jangan malu-maluin gue loh, Jov. Pertama sih apa yang sudah dilakuin semua sama Ko David ini pure semua karena kerja keras Ko David. Kita tim kan cuma bisa bantu, kita cuma kasih cara main yang gimana, cara main bener gimana, how to play-nya gimana, how to start-nya gimana, cara maintain gimana, cara buat rel kereta api seperti apa. Tapi semua apa yang hari ini Ko David dapat, semua hasil kerja keras Ko David sendiri. Nah, pinternya Pak, waktu pertama kali Ko David in ke AFC, nah ini pinternya Ko David nih. Pertama kali in ke AFC, itu saya prospek ulang Ko David, Pak. Agustus tanggal 24, itu saya masih ingat, saya diundang sama Diki malam-malam, Jov, kamu harus ke sini sekarang, ini kokoku kok kelihatannya mau jalin AFC. Jadi saya malam-malam tuh, saya masih ingat banget di Semarang, jam 10, kok enggak jam setengah 11 malam di Tavern, Pak. Nah, pinternya Ko David, waktu saya prospek ulang Ko David, Pak, Ko David ini sudah ngajakin 4 orang temennya, Pak. Jadi saya sekali prospek, Ko David sama 3 orang temen. Saya nggak tahu sih dari 3 ini kelihatannya ada 1 orang yang join namanya Ko Aris sih. Itu yang join, jadi pertama kali fight, dia 1 bulan Dana ya. Dana. Nah, 1 bulan pertama kali fight, ya Ko David, Dana, kita tim, ya pokoknya keluntang-keluntung, orang berdua, orang 3, orang 4, muter satu Semarang, Pak. Nah, cuma yang aku salut sekali sama Ko David tuh, dia ciptain habit, pola kerja, konsistennya luar biasa, Pak. Dari jam 6 pagi sampai jam 1 pagi. Itu yang menurutku nggak semua orang bisa punya sih. Ya, mungkin itu sih, Pak.
Thank you ya, Jov. Jadi memang dia lahir dari apa maksudnya Ko David hari ini karena kerja keras dia yang benar-benar kita semua bisa akuin ya. Maksudnya itu mudah-mudahan Ko David sama timnya bisa dengar di sini ya. Bahwa teman-teman di sini ya, bahwa dari zero untuk jadi hero, ya kalian harus bayar lebih tentunya dibanding teman-teman kita yang udah sukses. Jalanin ini kok kesannya mudah ya. Kalau kalian benar-benar dari nothing sih, harus fight ya. Nah ini ada Ko Adrian udah connect ya. Ko? Halo. Nah, Ko Adrian juga adalah salah satu leader yang cukup intens sama Ko David kan. Ko boleh nggak sharing-sharing tentang Ko David di mata Ko Adrian gimana? Oke, jadi David itu sebenarnya teman lama saya, Pak. Saya kenal David waktu saya SMA, David SMP itu 25 tahun yang lalu. Wow. Sejak saya pindah Jakarta, saya lost contact, sudah nggak pernah hubungan lagi. Benar-benar hilang. Tahu-tahu tahun 2018 ketemu lagi, tapi di TV. Ya, David masuk penjara, teman-teman pada info, saya kaget setengah mati. Saya lihat dia nggak tega, Pak, bahwa dia diborgol, di polisi lagi ngomong, dia di belakang, kepalanya ditutup pakai penutup itu, Pak. Itu sedih banget saya lihat, aduh, ini David. Cuman nggak ada kontak, nggak ada apa. Ya udahlah, mau gimana lagi kan, kita doa yang terbaik aja. Tahun 2019 apa 2020 saya lupa. Tahu-tahu si teman saya telepon, "Oh, kamu dicari David Kota." "Ah, beneran? Udah keluar emang? Udah, barusan keluar dari penjara, kamu dicari." Ya udah, kasih nomor telepon. Dia kontak saya, "Kok aku mau jalanin AFC, aku mau serius, bisa bantu nggak?" Kalau Koko oke, yuk kita fight. Aku ke Jakarta deh ketemu Koko. Ya udah, kita janjian di PIK di warung pecel lele, saya masih ingat tuh, ketemu di sana karena udah malam banget. Kalau nggak salah jam 10 malam itu. Saya ketemu, dia bilang, "Kok bisa nggak bantu David dapat 10 juta aja per bulan?" Oh, Buat 10 apa, juta aja awalnya? Ya, buat makan aja gue katanya. Soalnya kan soalnya tadi dia 30 juta udah drop kok. Ternyata 10 juta. Makanya sombong. Oke, lanjut. Dia bilang 10 sampai 15 juta kira-kira di AFC bisa nggak? Kalau bisa saya mau fight. Fit, jangankan 15, lu kalau fight 50 pasti bisa. Yang benar katanya. Ya. Soalnya jujur kok saya nggak ada pikiran benar-benar mau jalanin namanya network marketing, karena dari dulu dia skeptis dan dia sangat benci banget. Dia bilang, saya nggak bisa bayangin bahwa aku harus terjun ke dunia MLM yang dulunya aku benci. Saya bilang, Fit, semua orang begitu, termasuk aku pun sama, semua nggak ada yang suka. Atau gitu, memang AFC juga nggak ada yang suka. Nggak ada yang suka. Tapi pertanyaannya, Fit, kalau bisnis AFC ini bisa merubah hidup kamu mau nggak? Mau, dia bilang. Ya udah, fight. Ya, dan itu terbukti. Saya juga salut dengan perjuangannya ya. Saya liburan di Bali sekarang sama David, ini satu hotel nih, beda kamar aja ya. Itu satu hari, Pak, saya suruh nemenin saya, Pak, nggak pernah bisa. Pagi jam 7 saya bangun breakfast, dia udah di lobi, udah Zoom. Jam 7 sini berarti jam 8. Bentar kok lagi Zoom. Saya ajak makan, Zoom. Fit ke pantai, ya udah di Seminyak, Zoom pantai lagi. Malam Zoom lagi. Jadi memang benar-benar saya lihat David hidupnya semua sekarang sudah benar-benar totali untuk AFC, untuk timnya. Bahkan saya sering dia telepon, pokoknya kamu mau 3 orang, 2 orang Zoom, saya siap 24 jam. Mau jam 12, jam 1 saya ladenin. Itu aja. Jadi saya cuma bilang, aku benar-benar bangga sama David. Ya, David udah buktiin bahwa David bisa. Nah, sekarang tinggal bantu tim David semua gimana supaya bisa rasain benar-benar income seperti David. Mungkin itu aja dari saya, Pak. Oke, thank you Ko Jovi sama Ko Adrian. Saya juga mau thank you karena kalian ada Ko David hari ini ya. Itu semua pasti ada dari kalian semua. Gitu. Nah, buat Ko David sendiri, buat penutupan ya Ko ya. Ko David berjuang, kerja keras, buktiin. Saya mau nanya hal simpel. Nanti ada pertanyaan lagi, 2 pertanyaan doang. Terbayang nggak sih dari jerih payah Ko David, dan kebayang nggak sih semua ini bisa terjadi? Kayak gini, Pak. Kalau saya boleh bilang, saya dulu betul yang dikatakan si Ko Ardian, saya skeptis parah. Dalam arti dulu saya jual beli mobil, modal cukup gede, Pak. Income ya segitu-segitu aja. Kan kayak gitu ya, Pak ya. Dan
setelah saya jatuh itu Pak, saya sudah benar-benar hopeless Pak. Maksudnya saya sudah benar-benar nggak ngerti lagi kita harus apa. Mungkin kalau kita ketemu 10 bulan yang lalu atau 11 bulan yang lalu, saya kurus sekali Pak. Betul itu. Kurusnya bukan karena ini juga Pak, karena ya ibaratnya makannya ya ngertilah Pak, kayak gitulah. Ya kan, apalagi maksudnya kalau di penjara kan ngerti sendiri kan Pak, makan ya nasi cadong kayak gitu. Bener-bener Pak, udah maksudnya udah kayak aduh, mau apa gitu loh, hidup udah nggak ngerti Pak. Sekarang puji Tuhan Pak, maksudnya saya juga nggak nyangka banget, bener-bener nggak nyangka. Sekarang saya punya tabungan ratusan juta lagi, punya mobil lagi, punya, jadi mimpi saya ini lagi Pak, kayak ada semangat hidup lagi gitu loh Pak. Yes. Kalau saya boleh bilang kayak gitu Pak. Dan terima kasih buat AFC, terutama buat Pak Niko, buat Ko Ardian, buat Jovi, Diki, Jenny, Lia, Desya. Itu Desya juga yang namanya saya benar-benar dari nol Pak. Karena kita waktu itu, kita kalau prospek biasa rame-rame Pak. Sekarang waktu jadi jadi bulan Februari itu kan jadi dua orang. Jadi pacaran Pak sekarang Pak. Yang ngumpul jadi berdua gitu Pak. Nah, terus saya terima kasih lagi buat temen, buat kayak ke Kobudi, Koping yang selalu support mati-matian, Ciendang yang selalu ngasih motivasi terus, maksudnya selalu WA, ayo semangat kamu harus Busido. Ya dulu saya nggak punya mimpi Busido Allah, yang penting income harian kayak gitu loh Pak. Sekarang Busido Pak, harus Pak. Dan buat tim kecil aku Pak, tim Sultan, tim Cosmo, Racing Sun, Salmon Hunter, Charlie Angel, sama tim-tim Next Gen yang lainnya, saya ucapkan terima kasih banget. Maksudnya aku bisa berdiri sekarang di depan kalian kayak gini. Bukan David yang dulu lagi Pak, 10 bulan yang lalu. Saya sekarang yang sudah punya mimpi yang gede Pak. Amin. So gini teman-teman ya. Apa sih goalnya jadi leader? Kalau Anda udah punya duit semuanya ya, ada orang nanya sama saya, Pak, apa sih goalnya jadi leader kalau dia udah punya duit semua? Tadi kalau kalian dengar Ko David bilang terima kasih ke siapa? Ke Jovi, Adrian, Kubing, Ciendang, Lia. Itu goalnya kalian juga nanti gitu. Bukan lagi duit, bukan lagi apa-apa, tapi goal kalian apa? Ketika ada orang yang berhasil, dan salah satunya, itu karena kalian, menurut saya, itulah set goal yang benar di hidup kita. Selain duit-duitan. Saya nggak bohong, saya tahu kalian butuh duit. Tapi untuk kalian punya duit nanti, percaya sama saya, rasanya udah sama deh. Income 600 juta, income 1M, income 2M, rasanya udah mulai sama semuanya. So, kalian akan get boring, atau kalian jadi manusia yang nggak mulai bertumbuh lagi, karena nggak ada visinya lagi kan. Apa, mau mobil ada, mau rumah ada, terus apa next? Nah, itu yang dikejar dari seorang leader. Dan teman-teman juga harus tahu, kalau kalian bilang AFC udah semua orang udah join, udah telat, saya mau kasih lihat hari ini ada seorang leader yang baru bergabung di AFC 8 bulan yang lalu. Bukan siapa-siapa. Dengan image lagi yang dibungkus yang tidak baik, dan hari ini dia bisa ubah image itu loh. Bukan kami yang ubah, bukan AFC loh yang ubah. Hari ini Ko David jadi hari ini, bukan AFC yang ubah image ya, tapi dia sendiri yang ubah image itu. Nah, sama kayak kalian teman-teman, saya percaya nggak ada satupun orang dilahirkan untuk lanjutin kemiskinan. Saya nggak percaya itu. Saya juga orang yang nothing, Ko David, dan banyak lagi, semua orang bawa begitu. So, teman-teman, hari ini kita belajar, siapa aja bisa ubah itu. Bukan karena timnya, atau bukan karena AFC-nya, tapi karena dia sendiri yang bisa ubah itu. Hari ini, teman-teman, lawan kalian bukan siapa-siapa, tapi lawan kalian adalah diri kalian sendiri. Hari ini kita belajar, dia down, dia bangkit karena dia sendiri juga, dia bisa sukses 165 juta sebulan karena Ko David juga. Nggak ada kata orang lain.
Jovi bantu, saya juga cuma bantu, Ko Andrian juga cuma bantu, Kubing juga bantu, karena kita di AFC harus bantu. Tapi siapa yang bisa bangun sendiri cuma dia. Terima kasih buat Ko David, hari ini kamu udah ngajarin ke kita semua termasuk saya, bahwa jangan pernah sekali-sekali kalian putus harapan, teman-teman. Bener gak sih? Bayangin Ko David nanti bulan Februari dia putus harapan dan benar-benar dia nyerah, maka hari ini nggak ada. Nah, sama ini berlaku juga buat kalian semua. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah. Kalian boleh ngeluh, kalian boleh kecewa, kalian boleh nangis, kalian boleh istirahat, take a break dulu, lalu comeback lagi. So, hari ini teman-teman di AFC, saya ada 750.000 member. Achiever ada 5.000 orang. Hari ini, per hari ini. Saya punya Toreda, per hari ini ada 2.800. Yang belum Toreda fight buat rank, buat saya mau kasih tahu ke teman-teman, fight. Masih bisa, kita AFC masih panjang. Banyak MLM udah umurnya di sini 35 tahun, 30 tahun. Kami baru 3 tahun, men. Jangan kalian tunggu kami udah 30 tahun baru mau fokus. Telat. Gitu ya teman-teman ya. Saya mau terima kasih buat Ko David yang ada di AFC. Kamu adalah kebanggaannya AFC. Saya tahu anaknya, saya tahu pacarnya, saya tahu gengnya. Inilah AFC, kita bangun komunitas yang positif dan semua bisa terjadi. Saya juga mau terima kasih buat teman-teman yang hari ini datang ke Zoom. Mudah-mudahan kalian dapat pelajaran sesuatu. Saya juga mau terima kasih buat Jovi, Adrian, Kubing yang udah bangun tim ini, Reza, next generation anak-anak muda ini. Karena lihat nggak impact-nya. Bukan masalah bonus aja. Maka saya kurang sepakat kalau kalian pamer bonusnya. Saya lebih sepakat kalian pamer komunitasnya. Kalian ada di tim apa? Seberapa hangat tim kalian? Tim kalian punya modul apa? Siapa ada orang sukses di tim kalian? Siapa pejuang di tim kalian? Saya lebih senang kalian sharing itu. Karena bonus is just a bonus. Namanya aja bonus, tambahan. Yang aslinya value kita semua. Saya mau terima kasih buat tim semua AFC. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari COVID. Dan teman-teman yang lagi berjuang sama COVID, mudah-mudahan kalian bisa fight. Don't worry, kalau kalian PCR-nya positif, is not the end. Bukan kiamat. Masih banyak banget testimoni yang sembuh. Jadi keep fighting, ya teman-teman, keep sehat. Saya mau terima kasih lagi buat Ko David. Mudah-mudahan suatu hari kamu ada di panggung Spirit of Samurai jadi Bushido. Yes. Pasti bisa. Karena Yes. semua orang nggak ada yang percaya. Semua orang di AFC, kalau kalian nonton home talk saya, semua orang datang benci MLM. Benar nggak sih? Kalau kalian nonton home talk saya, kalian baca semua home talk saya, semuanya orang yang benci MLM. Satu, ya kan? Nggak percaya MLM. Dua, nggak ada duitnya. Kalau kalian nonton home talk saya juga, nggak ada yang punya duit di awal-awal itu. Mau Dr. Luigi, mau Saifuddin, nonton deh. Kalian nonton deh siaran ulang. Itu kesamaannya loh. So, kalau kalian sama juga, datang ke sini dengan modal nggak ada pengalaman, datang ke sini nggak ada duitnya, so kalian ada di komunitas yang bisa bikin ubah itu semua, karena kita datang semua di sana. So, thank you teman-teman, keep update, mudah-mudahan kalian sehat selalu. Terima kasih untuk datang ke Zoom ini, sampai jumpa lagi. Dadah! Thank you Pak Niko, thank you semua. Thank you.